Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, sebagai motivasi hidup yang sangat berharga bagi kita adalah marilah kita renungkan firman Allah di dalam surat Al-Isra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan, hati dan pikiran semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan yang sangat berharga di ayat ini, ada 3 panca indera yang disebutkan Allah, karena memang yang 3 ini sangat berpengaruh ke dalam hati. Yang pertama disebut as-sam', pendengaran. Para ilmuwan modern meneliti memang bayi itu lebih duluan berfungsi pendengarannya daripada penglihatannya. Itu dari segi ilmu modern. Namun yang ingin kita gali dalam ayat ini lebih dalam adalah bahwasanya pendengaran, penglihatan sangat berpengaruh, berefek ke dalam hati dan pikiran kita. Apa yang kita lihat misalnya, apa yang kita dengar misalnya, maka akan direspon, digambar oleh hati. Setelah terbiasa kita pikirkan namanya bertafakkur, maka ada kalanya ingin berbuat perbuatan yang lebih kuat, keinginan yang lebih kuat, namanya azam. Setelah kita berbuat, maka kita sudah melakukan. Andai kita sudah melakukan, maka itu adalah namanya kebiasaan. Kebiasaan ini kalau sudah sering kita kerjakan, maka tidak terlintas lagi ataupun tidak lama lagi kita bertafakkur, maka otomatis hati ini serta badan ini ikut melaksanakannya. Maka inilah yang disebut dengan akhlak, moral. Maka tabiat itu amat susahlah mengubahnya. Bermula dari pendengaran, penglihatan, kemudian yang berefek dengan perasaan ataupun pikiran. Maka inilah kita harus hati-hati. Di mana lebih dominan penglihatan kita gunakan, di mana lebih biasa pendengaran kita gunakan. Bila hal-hal yang negatif ataupun hal-hal yang jahat lainnya, maka otomatis hati ini pun akan merespon kejahatan yang akhirnya kita perbuat juga. Begitu juga bila mana pendengaran, penglihatan ini sering kita update dengan kebaikan-kebaikan, maka otomatis hati ini pun merespon dengan kebaikan-kebaikan yang akhirnya kita perbuat juga. Maka oleh sebab itu, hati-hati di dalam menggunakan penglihatan, hati-hati di dalam menggunakan pendengaran, karena itu sangat berpengaruh ke dalam hati kita yang akhirnya kita berbuat, dan sangat berpengaruh kepada akhlak kita itu sendiri. Itulah maksudnya liutammima makarimal akhlak. Maka saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, marilah kita merenung sejenak. Pejamkan mata Anda sejenak, setengah menit. Bayangkan setelah kita pejamkan tidak bisa kita buka lagi, atau bisa kita buka namun tidak ada yang kita lihat lagi, na'udzubillah. Maka panca indera penglihatan ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak bisa kita meresponnya lagi dengan hati kita. Kemudian setelah kita pejamkan mata, coba pula tutup telinga kita, maka tidak ada yang kita dengar lagi. Mata sudah tidak melihat, telinga sudah tidak mendengar. Maka yang tergambar di dalam hati kita adalah memori-memori lama, kebiasaan-kebiasaan lama, baik itu kebaikan ataupun keburukan. Itulah yang tergambar senantiasa di dalam hati kita. Maka disinilah pentingnya zikir itu pula, supaya senantiasa hati ini merespon dengan kebaikan. Maka bila pandangan sudah tidak ada lagi, pendengaran sudah tidak ada lagi, maka otomatis memori lamalah yang hidup di hati ini. Maka bila memori lama ini kebanyakan dosa, maka hati ini punlah
kebanyakan dosa berpikir, akhirnya kita teringat kepada dosa tersebut. Maka oleh sebab itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jaga pendengaran, jaga penglihatan, karena sangat berefek dengan hati kita, kemudian sangat membentuk dengan pribadi ataupun akhlak kita. Inilah yang dipesankan Allah, pendengaran, penglihatan, hati dan pikiran akan ditanya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.